gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Kusnadi dari SDN Srijaya 1, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya semua ya. Alhamdulillah. Hari ini apakah hadir semua? Hadir? Baik, memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga sebagai rasa syukur kita. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini yaitu yang pertama melalui membaca dongeng tupai dan ikan gabus yang ditayangkan dulu melalui PowerPoint.
peserta didik kalian mampu menilai cerita secara rinci. Kemudian yang kedua, melalui membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, Pak Guru harapkan kalian mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara rinci. Kemudian yang ketiga, melalui membaca teks tentang pengrajin kayu, kalian mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci. Yang keempat, dengan berdiskusi pemecahan masalah, Pak Guru harapkan kalian mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci. Yang kelima, dengan mengamati video tentang eksploitasi alam yang ditanyakan guru, kalian mampu menginformasikan upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan kritis dan mandiri. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu melalui tayangan video tentang eksploitasi alam dan berdiskusi, kalian mampu memprediksi kondisi hutan di Indonesia dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang dalam bentuk sketsa dengan kreatif dan cermat. Kemudian, aktivitas yang akan kalian lakukan pada hari ini yaitu menemukan unsur-unsur cerita yang terdapat pada dongeng. Kemudian yang kedua, membandingkan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, menemukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Sekarang Pak Guru mau tanya, pernahkah kalian membaca dongeng? Pernah? Dongeng apa yang pernah kalian baca? Coba dari sini. Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Timun Mas. Oh iya, timun mas. Kemudian bagian mana? Persahabatan singa dan tikus. Sebelah sini. Apa? Kancil mencuri timun. Ya. Kemudian kalau misalkan ada dongeng singa dan tikus itu biasanya terjadi di mana? Di mana? Di hutan. Hutan itu apa? Ada apa saja di hutan? Ada pohon, terus hewan buas, terus apa lagi? Ya, banyak hewan, banyak tumbuhan di sana ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ya, coba dilihat. Kira-kira gambar apa itu? Gambar pulau. Pulau apa? Pulau Kalimantan. Dari gambar ini, kira-kira apa yang kalian amati? Dipakai maskernya. Apa yang kalian perhatikan di sini? Kira-kira apa? Perbedaan alam. Yang lain? Ayo. Gambarnya apa itu? Gambarnya. Pulau, warnanya? Warnanya hijau. Coba. Hijau itu melambangkan banyak pohon. Semakin banyak warna, berarti pohonnya semakin banyak. Kira-kira dari pulau ini warna hijaunya semakin lama atau semakin ke sini warna hijaunya semakin habis apa semakin bertambah? Semakin? Oke. Mulai dari tahun berapa itu? Ya, dari 1950 sampai 2020. Kalau misalkan hutannya semakin berkurang, apa yang terjadi? Panas. Terus? Hewan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Lebih tepatnya apa? Hewan kehilangan tempat tinggal ya. Ya, dia tempatnya kan di hutan. Kehilangan tempat tinggal. Terus apa lagi?
Nah, nanti kalian diskusikan dalam kelompok, ya. Nah, sekarang kalian amati video berikut ini. Coba. Yang Anda lihat sekarang adalah bukti video yang baru saja kami dapat dari lapangan. Ini adalah hutan alam di Kalimantan, rumah bagi satwa liar yang hampir punah, hutan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, yang sekarang sedang dikeruk, dirusak untuk memasok perusahaan yang bernama April untuk memproduksi kertas dan kemasan sekali buang. Anda bisa lihat ekskavator yang sibuk menumbangkan pohon-pohon. Dan inilah hasilnya. Dalam setahun, hutan seluas 2 kali kota Bandung telah dihancurkan, sekitar 30.000 hektar. Ini hanyalah bukti awal yang berhasil dikumpulkan oleh para investigator kami. Masih banyak lagi yang belum terungkap. Tapi bersama, kita bisa menghentikannya. Udah lihat ya? Tentang apa tadi? Iya, tentang penggunaan hutan. Hutannya semakin berkurang ya. Nah, untuk selanjutnya dari permasalahan tadi nanti kalian diskusikan dalam kelompok, ya. Setelah diskusikan nanti kalian presentasikan di depan kelas. Baik, Pak Guru bentuk kelompok dulu ya. Nanti kalian menyebutkan angka 1, 2, 3, dan 4. Nanti kembali lagi ke 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Silakan. Baik. Yang menyebutkan angka 1 silakan ke kelompok sini. Yang menyebutkan angka 2 ke kelompok sana, kelompok 3, kemudian kelompok 4 sebelah sini. Kelompok 4. Selanjutnya silakan persiapkan alat tulis kalian. Sudah siap semua? Nah, ini Bapak akan membagi LKPD, lembaran kegiatan peserta didik. Nanti kalian diskusikan dalam satu kelompok, ya, dikerjakan secara berdiskusi. Namun kalian nanti hasilnya dituliskan pada masing-masing. Nulisnya sendiri-sendiri tetapi merupakan hasil diskusi. Jelas sampai sini? Jelas. Baik. Silakan. Sudah semua dapat ya? Baik, sebelum mengerjakan kita tepuk semangat dulu. Tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Sekali lagi, tepuk PPK. Waktu kalian 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan kalau misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan.
5 menit lagi ya. Obok-obok airnya, obok-obok. Sudah airnya, suka-suka. Mau aku jadi mandi lagi. Mandi, Kamu kecil, sayang maukannya. Apakah kamu tidak pernah, tidak terbayang? Kamu kecil, sayang maukannya. tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi kita pakai kol. Ini ada sebuah dongeng tupai dan ikan gabus. Silakan dibaca yang keras. Ya, silakan. Farel. Di sini lihat. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah sering memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih yang sudah membacakan. Ya, itu ada sebuah dongeng tupai dan ikan gabus. Ya, dongeng tentang persahabatan tupai dan ikan gabus. Pada intinya cerita ini bahwa si ikan gabus yang biasanya dia sehat, ternyata suatu ketika dia sakit. Ternyata apa? Sakit itu obatnya memakan hati ikan hiu. Nah, kemudian tupai sebagai sahabatnya berusaha untuk menolongnya, ya, yaitu dengan perjuangan seorang teman atau seorang sahabat agar sahabatnya itu bisa sembuh. Nah, dari dongeng ini, dongeng itu apa sih? Dongeng yaitu cerita apa? Cerita fiksi. Ceritanya nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Tidak nyata, ya. Cerita khayalan. Cerita khayalan benar-benar terjadi apa tidak? Ya, tidak benar-benar terjadi. Tetapi meskipun dongeng tersebut tidak benar-benar terjadi, memiliki pesan moral. Pesan moral. Pesannya atau yang diinginkan pengarang dongeng tersebut kepada pembacanya. Dari dongeng tupai dan ikan gabus ini kira-kira pesannya apa? Ya, kemudian amanat. Apa itu? Nah, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Ada apa saja tadi? Ada tema, ada latar, ada alur, tokoh, penokohan, dan amanat. Penokohan itu biasanya disebut dengan karakterisasi, ya, karakter, watak, sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah dongeng atau cerita. Kemudian, Pak Guru ingin melihat hasil presentasi kalian yang untuk LKPD yang pertama. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Ya, coba yang lain perhatikan. Berdasarkan dongeng tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang dapat dituliskan pada itiran berikut. Judul: Tupai dan ikan gabus. Tokoh: Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Sikap tokoh. Sifat tokoh: Tupai suka
memberikan hukuman yang menopang hutan liar. Dan bagaimana menurutmu kondisi hutan Kalimantan pada tahun 2030 nanti jika Ya. Silakan beri tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Silakan bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Pada tahun 1950 kondisi hutan seperti apa? Tadi digambar. Tahun 1950 warnanya masih hijau penuh ya. Pulau Kalimantan warnanya masih hijau penuh. Itu artinya masih banyak pohon. Hutannya masih banyak. Tapi apa pada tahun 2010 semakin berkurang ya. Kemudian menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Karena pada tahun 1950 hutan-hutan itu masih banyak, belum ditebang, belum adanya pemukiman, ya, belum adanya dibangun gedung-gedung. Sedangkan pada tahun 2010 orang-orang butuh tempat tinggal. Nah, menyebabkan hutan-hutan banyak ditebang untuk pemukiman. Selain itu apa? Hutan ditebang karena tadi banyak dibuat untuk membuat buku, kemudian untuk membuat barang-barang kerajinan, membuat lemari, membuat meja, ya, semuanya ditebang itu karena kebutuhan manusia. Kemudian apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Tentunya kalau pohon semakin berkurang, hewan akan kehilangan tempat tinggal. Kemudian bumi akan semakin panas, ya, semakin panas. Kemudian apa lagi? Kalau nggak ada pohon, udaranya bersih apa kotor? Kotor, nggak ada yang nyari. Kemudian jika hujan, kira-kira kalau hujan nggak ada hutan, cepat banjir apa tidak? Karena tidak meresap, ya, tidak terjadi kekeringan juga bisa karena tidak ada cadangan air. Dari penjelasan tadi, ada yang ditanyakan apa tidak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Silakan dibahas bareng-bareng. Kesimpulannya itu ya, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa pelestarian harus kita laksanakan, harus kita jaga, ya. Upaya perlu melestarikan sumber daya alam, baik yang diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Seperti tadi, bagaimana menjaga hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Ketika menebang, menerapkan sistem tebang pilih. Terus apa lagi? Ada di bawahnya tuh. Jangan bermain api sembarangan di dalam hutan. Kemudian apa lagi? Menerapkan sanksi bagi penebang liar. Ya, itulah usaha atau upaya untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Contoh kecil menjaga keseimbangan di sekitar kalian kira-kira apa? Membuang sampah pada ya, pada kalau buang sampah di mana ya? Ada yang membuang sampah di sungai? Apalagi yang rumahnya dekat sungai, jangan membuang di. Nah, ini ya, apa yang sudah kalian pelajari? Belajar tentang dongeng, unsur-unsur, prinsip, dongeng. Kemudian apa lagi? Kegiatan ekonomi, produksi,
distribusi dan konsumsi. Kemudian yang ketiga, ya, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan siapkan HP kalian. Amanat ya, sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis adalah amanat. Siapa? Terima S, tepuk tangan. Ya, orang tua, tepuk tangan mana nih? Hutan, ya, menjaga cadangan air tanah. Balikan air. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Ayo, juara 3. Ini tepuk tangan yang meriah ya. Tepuk tangan yang meriah tuh juara 1. Juara 1. Ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita bermain lagi. Sudah siap sudah? Sudah dikirim? Dikirim, yang sudah dikirim. Ya sudah dikirim. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Yang tidak memiliki Android nanti bisa pinjam sebelahnya ya, nanti untuk mengerjakan dilanjutkan. Sudah selesai ya? Ya. Ini sudah masuk semua. Tabita, Maes, Lutfian, Olivia, Sampirani. Ya, itu hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan berkemas-kemas. Kiranya pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua tentang pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Yaitu apa? Sila yang ketiga? Persatuan. Nah, itu untuk pembelajaran besok. Baiklah, sekarang ditutup dengan doa. Siapa yang mau memenuhi doa? Ya. Mari. Silakan. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Pak Guru ucapkan terima kasih atas semangat kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan nanti pulang, hati-hati di jalan, pakainya dijaga baik-baik ya. Nanti pulang Pak Guru tunjuk lewat sini. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Lanjut.